boleh Bu, bantu Bu. Di sini Bu. Oh, lagi kakinya ini katanya. Mungkin Pak Riki ya? Pak Riki boleh bantu? Pak Riki, Bu Ratna boleh bantu Bu? Kak Benny boleh bantu? Kak Benny. Satu lagi siapa ya? Sis Jo boleh bantu sih? Sebentar sih. Ibu Elis. Udah. Oh, udah. Mas, jadi pegang ini. Oma pegang tapi gemeteran. Jadi saya udah tampilin ayatnya di sini biar kita baca. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Jadi perumpamaan tentang pekerja upah di kebun anggur. Jadi sebelum saya masuk ke ini, saya mau cerita sedikit. Tuhan Yesus ini mengajarkan perumpamaan tentang keadilan Bapak Ibu. Keadilan yang menurut manusia itu kita berpikir kepada tentang kita sendiri. Sebagai contoh, dulu anak saya itu kalau sepatunya rusak, saya harus beli buat anak saya, tetapi adanya nggak mau, maunya beli sama-sama. Jadi kita harus beliin satu, adanya beliin satu, padahal sepatu adanya nggak rusak. Atau begitupun kakaknya yang perempuan, lagi ada keperluan buat kebutuhan wanitanya, dia harus beli ke minimarket, adanya pun nggak mau ikut belanja gitu. Jadi kita sudah terbiasa mengajarkan keadilan kepada anak-anak kita menurut konsep manusia. Nah, saya hari ini akan membukakan supaya kita mengerti bagaimana konsep kerajaan surga. Kita baca ya Bapak Ibu ya. Ayat 1, Yesus melanjutkan ajarannya. Karena kerajaan Allah bisa diumpamakan seperti seorang yang mempunyai kebun anggur luas. Pagi-pagi sekali dia pergi ke pasar di mana para pekerja harian biasanya berkumpul. Dia mencari beberapa orang untuk bekerja di kebunnya itu. Jadi asumsikan pagi-pagi ini sekitar jam 6 pagi ya Bapak Ibu ya. Nah, saya jalan ke pasar, umpamakanlah saya sebagai tuan si pemilik kebun itu. Jadi saya ketemu Oma Yesi pekerjaannya boleh sebelah sini Bu. Nih, saya minta Oma Yesi bekerja sama saya di kebun anggur. Nah, kemudian ayat 3, kira-kira jam 9 pagi dia pergi lagi ke pasar dan melihat beberapa orang pekerja sedang menganggur. Nah, Sis Jo boleh ke sini. Jadi ini jam 9 Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh ke pasar bolak-balik, siapa sih yang belum bekerja? Kemudian N4 dia bilang seperti ini. Maka dia berkata kepada mereka, bekerjalah di kebun anggur itu saya akan membayar kalian dengan upah yang pantas. Mereka pun setuju dan pergi bekerja di kebunnya. Nah, kemudian saya balik lagi nih Bapak Ibu ke pasar. Ayat 5, sekitar jam 12 dan 3 sore, pemilik kebun itu pergi lagi melakukan hal yang sama. Jadi boleh jam 12 sama jam 3 sore. Nah, kemudian boleh ayat next slide berikutnya. Nah, ayat 6, kira-kira jam 5 sore dia pergi lagi ke pasar untuk melihat beberapa orang pekerja lain di sana yang masih menganggur. Dia bertanya kepada mereka, kenapa kalian membuang-buang waktu sepanjang hari ini dan dia tidak mengerjakan apa-apa? Ayat 7, jawab mereka, tidak ada yang memberi kami pekerjaan Tuhan, kata pemilik kebun itu. Kalau begitu kalian pergi jugalah bekerja di kebun saya, kalian akan menerima upah yang pantas. Komen boleh geser ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu di ayat 8, perhatikan di Bapak Ibu ayat 8. Ketika hari sudah petang, dia berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja itu dan bayarlah mereka, mulai dari yang datang terlebih terakhir dulu ya Bapak Ibu ya, sampai pertama. Kalau orang kita menurut keadilan manusia, kita pasti bayar yang lama dulu ya. Tapi lihat pola prinsip kerajaan surga. Saya begitu baca ayat ini, setelah saya renungkan, oh ternyata saya mengerti maksud Tuhan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya lari ke ayat 10, ke ayat 9. Ayat 9 ya. Lalu para pekerja yang mulai bekerja jam 5 sore datang mengambil upah mereka. Masing-masing menerima uang 1 keping perak. Jadi jam 17. Terima kasih. Udah nanti aja. Mau beli kopi ya. Terima kasih. Kemudian yang jam 3 sore, terima kasih Pak Niki. Kemudian Om Ratna jam 12, terima kasih. Kemudian Sis Jo jam 9, terima kasih. Kemudian jam 6 pagi, stop dulu sebentar. Stop dulu sebentar. Nah, nah,
tar dulu nih. Dia bilang gini Oma, waktu tiba giliran para pekerja yang mulai jam 6 pagi, mereka mengira akan menerima upah yang lebih banyak daripada pekerja yang lain. Namun ternyata setiap orang yang datang pertama itu diberi uang satu keping perak juga. Jadi Gitu. sama kan? Jadi sama Oma. Oma bisa lebih Oma. Jadi Bapak Ibu Mereka bersungguh sama. balik ke ayat 10 dulu Jel, sebentar. Nah, mereka itu mengira akan mendapat lebih yang banyak karena secara logikanya gini Bapak Ibu, yang bekerja jam 5 sore aja dikasih satu keping perak. Saya kerja dari jam 6 pagi, wajar dong saya dapat 12 keping perak gitu kan, karena saya bekerja 12 jam. Tetapi rupanya dibalasnya sama Tuhan dikasihnya satu keping perak juga. Boleh lanjut ke ayat 11. Jadi waktu mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu. Kenapa mereka bersungut-sungut Bapak Ibu? Karena mereka itu punya ekspektasi atau punya harapan yang berlebih sama Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah janjikan itu. Contoh, Tuhan saya rajin memberi loh, kok saya gak diberkatin? Tuhan saya langsung berdoa, kok penyakit saya gak diangkat-angkat sama Tuhan? Gitu. Padahal Tuhan gak pernah janjikan itu. Yang Tuhan janjikan itu adalah aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Jadi hati-hati dengan ekspektasi atau harapan kita yang berlebihan sama Tuhan. Tuhan gak pernah menjanjikan itu. Ayat 12, kata mereka, para pekerja yang datang terakhir hanya bekerja 1 jam. Tetapi Bapak membayar mereka sama dengan kami. Padahal kami sudah bekerja sepanjang hari di bawah panas matahari. Jadi ini mulai hitung-hitungan nih mereka sama Tuhan pemilik kebun itu. Padahal dari awal itu sudah deal akan dibayar 1 keping perak. Kemudian ayat 13, tetapi pemilik kebun itu menjawab salah satu dari mereka, kawan, saya tidak melakukan yang kurang adil kepadamu. Bukankah sebelumnya kamu sudah setuju untuk bekerja sepanjang hari dengan 1 keping perak? Jadi sekarang pulanglah dengan upahmu itu. Saya memang sudah memutuskan untuk membayar pada pekerja yang datang terakhir sama seperti upahmu. Ayat 15, bukankah saya berhak melakukan apapun yang saya mau dengan uang sendiri? Atau bahasa lainnya seperti ini, bukankah Tuhan berhak memberikan berkatnya kepada siapa yang dia mau? Iya. Atau apakah kamu iri karena saya bermurah hati kepada orang lain? Atau apakah kamu iri karena apa yang kamu impikan ternyata orang lain mendapatkan terlebih dahulu? Atau apakah kamu iri karena apa yang kamu doakan ternyata orang lain yang dijawabnya terlebih dulu? Gitu. Next berikutnya. Jadi ketika kita merasa bahwa Tuhan itu nggak adil Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa hal yang harus kita ngerti dari Tuhan. Yang pertama bahwa kita harus sadari bahwa cara pandang Tuhan tentang keadilan itu lebih baik dari cara pandang kita tentang keadilan. Jadi mungkin pekerja jam 6 pagi nggak akan pernah melihat kasih karunia kepada pekerja jam 5 sore. Mungkin kalau saya di posisi pekerja jam 5 sore, aduh Tuhan terima kasih loh, saya cuma dikasih 1 jam tapi dikasih 1 keping perak. Tapi karena manusia cenderung berpikirnya selfish atau hanya untuk dirinya sendiri, dia nggak bisa melihat kebaikan itu untuk orang lain. Dia maunya semuanya diperlakukan adil gitu loh. Nah sebaliknya juga pekerja jam 5 sore mungkin saja ngeluh sama Tuhan Bapak Ibu. Dia bilang gini, Tuhan itu nggak adil loh. Teman-teman saya udah pada kerja, teman-teman saya udah pada maju, kok saya masih nganggur, belum dapat apa-apa. Jadi yang pertama kita harus sadari bahwa cara pandang Tuhan itu jauh lebih sempurna dari apa cara pandang kita sebagai manusia. Itu yang pertama.